Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita tidak bosan untuk setiap saat untuk selalu memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, bahkan di setiap hembusan napas kita. Karena alhamdulillah sampai saat ini kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, kita memaklumi mungkin ada kepentingan atau keperluan yang lebih utama. Yang patut kita syukuri di setiap saat yaitu salah satu nikmat terbesar, yaitu nikmat sehat, yang mana kita semua bisa berjumpa kembali, bisa bersilaturahim dalam rangka sepakat kita semua dalam rangka untuk ikhtiar meraih kasih sayang Allah, yang salah satunya mencari ilmu atau menggali ilmu atau mendapatkan kebutuhan ilmu tentang Islam melalui bersama-sama membaca terjemah tafsir Al-Marughi jilid pertama ini. Hadirin yang saya hormati, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai halaman 106 dan sekarang kita lanjutkan dari halaman 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bisuratim mim mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Juga satu ayat tersebut di dalam surat Yunus ayat ke-38 yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Demikianlah juga dengan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yang mempunyai makna senada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam taf'alu wa la taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka adalah tempat penyiksaan. Kaum muslimin iman adanya neraka sebagai pemberitaan dari Al-Quran. Kami sebagai muslim juga percaya secara bulat bahwa hakikat neraka itu ada tanpa melakukan penyelidikan. Al-waqud berarti apa saja yang dijadikan sebagai umpan api. Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, sedang yang dimaksud
Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Yang dimaksud dengan al-hijaroh ialah berhala-berhala yang mereka puja. Hal ini seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabun jahannam. Artinya sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah makanan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-98. U'iddat lil kafirin artinya disediakan untuk orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang yang menyeleweng dari ajakan Rasul karena mereka bertentangan dengan petunjuk agama dan karena perbuatan mereka ditolak oleh syariat yang dibawa Rasul. Ringkasnya, jika kalian tidak melaksanakan tantangan yang memerintahkan kalian untuk membuat yang semisal Al-Quran dengan segala kemampuan dan potensi yang ada, maka takutlah kepada siksaan neraka yang telah menunggu. Maka hal tersebut di luar kemampuan kalian karenanya. Karenanya, hati-hatilah jangan sampai meragukan Al-Quran. Akuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan tersebut agar kalian dan berhala-berhala tidak dijadikan sebagai kayu bakar neraka yang dipersiapkan untuk kaum kafir seperti kalian. Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Pengertian secara umum, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang kafir dan siksaan yang disediakan untuk mereka, selanjutnya Allah mengakhiri dengan berita gembira bagi orang-orang beriman dan beramal soleh berupa kenikmatan surgawi yang abadi. Demikianlah metode Al-Quran di dalam menyampaikan permasalahan yang membarengkan antara ancaman dengan berita gembira sebagai support untuk melakukan perbuatan yang mendapatkan ridho Allah.
Hal ini sekaligus merupakan cambuk pencegahan dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Berita gembira itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menjanjikan kepada mereka surga yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan dan kelezatan. Mengenai perincian kenikmatan dan kelezatan surgawi, hal ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tetapi yang jelas berdasarkan riwayat hadis, kenikmatan tersebut lebih lezat dibanding kenikmatan duniawi. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwa nama-nama benda surga yang ada di dunia ini hanyalah nama saja, bukan nama sebenarnya. Di dalam kitab As-Sahihain, kitab Bukhari dan Muslim disebutkan di dalam hadis qudsi yang berbunyi a'dadtu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Kamu telah menyediakan untuk hamba-hambaku. Kami telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang taat sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terpikirkan oleh umat manusia. Makna hadis tersebut menjelaskan firman Allah di dalam Quran surat As-Sajdah ayat ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jara'am bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat ke-17. Hadirin yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai ke halaman 109, dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di halaman 110. Dan saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.